It's time to call Betty. Betty. She is very beautiful. I want to become her boyfriend. Hi, Betty. How are you? Hi, Obed. I'm fine. What happened? I want to introduce you to my parents. I want they know you deeper. Okay. I want to introduce someone to you. Obed, this is Eddie. Eddie, this is Obed. Hi, Eddie. Nice to meet you. Nice to meet you too, Obed. Are you Betty's brother? No, I am her boyfriend. Huh? Boyfriend? Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Masih bersama Tugas Enteng. Jangan lupa klik subscribe dan juga lonceng agar kamu mendapatkan pemberitahuan pertama kali ketika Tugas Enteng upload video. Masih bersama Tugas Enteng. Okay, how are you today, students? Fine? I'm fine too, thank you very much. Well, today we are going to learn about introducing other. Seperti video yang di awal tadi, kita akan belajar bagaimana memperkenalkan orang lain. While last meeting, we learn about introducing self. Ya. Now, we are going to learn about introducing other. Ya. Kalau kemarin sudah memperkenalkan diri, ini memperkenalkan orang lain. This is example. Betty said, Ubed, I want you to meet someone. Ubed said, yes. Ubed, this is Eddie. Eddie, this is Ubed. Hi Eddie, nice to meet you. Nice to meet you too, Ben. Are you Betty's brother? No, I am her boyfriend. Nah, di sini yang saya cetak merah, ya, yang saya cetak merah. Nah, yang saya cetak merah di sini, ya, ini merupakan ungkapan untuk memperkenalkan orang lain. Ya, artinya ini ya, Ubed, ini Eddie, Eddie, ini Ubed. Ya, ini ungkapan yang paling gampang. Ya. Biasanya digunakan untuk yang informal ya, keadaan yang tidak formal. Ya, jadi ini cara memperkenalkan orang lain dengan gampang, sangat gampang. Ubed, ini Eddie, Eddie, ini Ubed. Nah, itu sudah memperkenalkan orang lain ya. Tapi selain itu masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan. Nah, ini kalau yang ini lebih ke formal ya. First of all, I would like to introduce you to bla bla bla. Ini lebih formal ya. Jadi di misalnya hubungan pekerjaan atau di sekolah ya, atau di guru memperkenalkan murid baru itu ya. First of all, I would like to introduce you to new students. He is Obed Zubaidi. Pertama-tama saya memperkenalkan kamu kepada siswa baru. Dia adalah Obed Zubaidi. Nah, itu memperkenalkan orang lain. Atau dengan allow me to introduce new student. He is Obed Zubaidi. Izinkan saya memperkenalkan murid baru namanya Obed Zubaidi. Gitu ya. Atau excuse me, her name is Barbara. Permisi, namanya adalah Barbara. Ini memperkenalkan orang Barbara ya, memperkenalkan orang lain. Excuse me, her name is Barbara. Hello. His name is Andy. Halo, namanya adalah Andy. Nah, itu cara-cara untuk memperkenalkan orang lain. Kalau ini sopan ya, ini formal, ini yang bagus, ini formal dalam keadaan formal. Kalau yang ini kurang ya, kurang formal, less formal. Ini juga kurang formal. Nah, itu cara untuk memperkenalkan orang lain. Jadi sebenarnya gampang sekali. Nah, yang perlu diperhatikan di pertemuan ini, ketika kita memperkenalkan diri maupun memperkenalkan orang lain, kita pakai yang namanya kata ganti ya. Kita selalu memakai pronoun, kata ganti ya. Jadi pronoun itu adalah kata, ya, kata. Pronoun is a word that takes the place of a noun. Kata yang menggantikan kata benda. Ya, jadi pronoun itu kata ganti. Kata ganti itu ya kata yang menggantikan. Apa yang digantikan? Kata benda. Pronoun is a word that takes place of a noun. Jadi pronoun itu adalah kata yang menggantikan kata benda. Contohnya adalah I, saya, you, kamu, me, saya, it, itu, they, mereka, we, kita, she, dia perempuan, him, dia laki-laki, us, kita.
Ya, jadi itu contoh-contoh kata ganti. Lah kata gantinya siapa? Misalnya I itu kata ganti untuk orang pertama. Ya, kata ganti untuk orang pertama. Siapa? I, ya yang ngomong, gitu kan ya. Kata ganti orang pertama siapa yang ngomong ya? Misalnya Ubed gitu. My name is Ubed. I, nah, kata I itu menggantikan kata Ubed ya. Itu loh. Kemudian ada you, kamu. Kamu siapa? Kamu ya orang kedua. Orang yang kita ajak ngomong itu namanya orang kedua. Kalau orang ketiga berarti orang yang diomongkan. Ya, tapi banyak orang yang nggak senang sama orang ketiga. Cie. Oke, contohnya, no, I am her boyfriend. Nah, ini ya dari sini ya. Contoh aja, no, I am her boyfriend. I am her boyfriend. Artinya tidak, saya adalah pacarnya. Nah, sekarang pertini ini, I itu siapa? Saya itu siapa di situ? Her itu siapa? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya nya artinya. Ya, I siapa? I itu berarti yang ngomong. Siapa yang ngomong? Eddie. Kalau her itu berarti orang ketiga, kepemilikannya, ya, di kepunyaannya, pacarnya, pacar milik dia. Nah, nya itu atau her itu siapa? Berarti ya yang sedang diomongkan siapa? Di sini kan ngomongkan Betty. Ya, jadi her itu adalah Betty. Ya, jadi pronoun itu fungsinya itu untuk menggantikan kata benda. Pronoun itu ada 4 macam. Ada 4 macam. Ini ngulangi di SMP ya. Ada yang namanya subjective pronoun. Subjective pronoun itu adalah subject of a sentence. Ya, jadi subject of a sentence, subjeknya atau pelaku dari suatu kalimat, namanya subjective pronoun. Macamnya ada I, you, he, she, we, they, it. Gampang yang biasa kamu ucapkan. Lah, itu merupakan subjek ya, dalam kalimat. Contohnya, I have a friend. Aku punya teman. Nah, itu ya. Aku itu kan menggantikan nama. Jadi penyebutan aku itu menggantikan nama. Makanya kata yang menggantikan kata ganti tadi disebut subjective pronoun karena posisinya sebagai subjek, sebagai pelaku. Sampai sini paham nggak? Kalau belum paham komen ya, nanti saya balas. I have a friend. Saya punya teman. Kalau mau ganti you boleh. You have a friend. Kamu punya teman. He has a friend. Ya, diingat ya kalau he, she, it itu to be agreementnya he, she, it ya. He, she, it itu suka s. Jadi kalau pakai kata kerja, have itu kata kerja selalu ditambahi s atau es. Berarti kalau she has a friend, we have a friend, they have, it has. Sampai sini ya dulu. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua adalah objective pronoun, kata ganti yang kedudukannya sebagai objek. Kalau dalam kalimat kan ada subjek, predikat, objek. SPO, subject, predicate, object. Subjek adalah pelaku tadi. Predikat itu yang dilakukan. Predikat itu kata kerja. Objek adalah yang dikenai perlakuan. Ya, yang dikenai perlakuan. I will introduce him to you. Saya akan memperkenalkan dia padamu. Subjeknya saya, yang melakukan kan saya. Predikatnya akan memperkenalkan. Memperkenalkan siapa? Lah, yang dikatakan siapa? Itulah objek. Him, dia, laki-laki ya. I will introduce him to you. Saya akan memperkenalkan dia laki-laki itu kepadamu. Maka him di sini posisinya sebagai objek. Atau misal pakai her bisa, pakai them bisa, pakai it bisa ya. Jadi posisinya sebagai objek, objective pronoun. Selanjutnya ada possessive adjective. Ya, jadi possessive adjective atau kadang keliru dengan yang namanya possessive pronoun. Ya, jadi possessive adjective atau possessive pronoun itu ya beda. Bedanya di mana? Mereka sama-sama menunjukkan kepemilikan, possession. Ya, possession. Makanya dinamakan possessive. Possessive itu artinya duweni dewe. Kepemilikan punya saya. Jadi kalau ada yang namanya pacar posesif, berarti dia nggak pengen pacarnya itu dibagi sama orang. Dia selalu yo iki nggonku, dia pacarku, harus aku seperti ini kan. Itu namanya posesif.
rasa kepemilikannya tinggi ya. Oh, baru tahu ya nama artinya possessive. Oke, possession atau kepemilikan itu kalau dia diikuti nouns, kata benda, itu masuknya adalah adjective. Kata benda itu apa sih? Kata benda adalah kata yang bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dirasakan, itu namanya kata benda. Contohnya adalah nama. Nama itu kan ya berwujud. Yang namanya kata benda itu ya kata yang punya wujud. Ya, jadi bisa dilihat, bisa dirasakan. Nama itu ya punya wujud. Ya, jadi nama. Atau best friend. Best friend ya kata benda. Ya, makanya kalau depannya itu ada kepemilikan, contohnya adalah his name. His name itu artinya adalah namanya. Nah, ini ya, ini yang artinya nya, miliknya. Itu ya di sini possessive adjective. My best friend, teman atau sahabatku, teman baikku. Nah, ku-nya itu adalah adjective, possessive adjective. Ya, jadi milikku, ya milikku, milik punyaku, kepunyaan tadi, kepemilikan, milikku. Ya, jadi ini my milikku, your milikmu, his miliknya laki-laki, her miliknya perempuan, our milik kita, their milik mereka, its miliknya itu. Bedanya dengan pronoun, adjective pronoun apa? Possessive pronoun apa? Possessive pronoun itu tidak diikuti, are not followed by nouns. Dia tidak diikuti kata benda. Contohnya ini belakangnya nggak ada buntut T, maka ini possessive pronoun. He is the best friend of mine. Mine itu ya artinya punyaku, tapi punyaku itu nggak diikuti belakangnya, nggak diikuti buntut, ya nggak ada buntutnya. Milikku cuma dia adalah milikku ya. Dia adalah milikku. She is mine. Ini udah. Ini kata ganti possessive. Atau gini ya kayak judul lagu. I'm yours. Ya, aku milikmu. Ini possessive pronoun. Tapi kalau mau dibuat possessive adjective, berarti belakangnya harus ditambahi. She is mine, dia adalah milikku. Ya kalau mau dibuat possessive adjective bukan she is mine lagi, misalnya she is my girl. Dia adalah gadisku. Berarti belakangnya my itu masih ada lagi, ya girl. I'm yours, saya adalah milikmu. I am your boyfriend. Ya, jadi your di sini adalah adjective, possessive adjective. Kalau yours itu possessive pronoun. Jadi ngerti ya bedanya ya? Diikuti sama tidak diikuti kata benda. Nah, sekarang kita latihan. Ya, sekarang kita latihan. Rita is my friend. Rita adalah temanku. Nah, kita pilih ini, she atau her, ya. She atau her. Ini posisinya sebagai apa dulu? Kalau her itu kan miliknya, kalau she itu dia. Dia dari kali perahu ya, seharusnya apa? She ya. She, jadi she itu artinya dia. Selanjutnya, I meet her. Ini E-nya satu aja. Aku dulu ketemu, dulu. In MBLS. I meet she atau I meet her. Posisinya sebagai apa? Saya bertemu. Subjeknya sudah ada, predikatnya ada, berarti di sini objek. Berarti kalau yang objek bukan she tapi her. Dia. Nah, ini dia subjek ya. Nah, dia objek. Kemudian someday I found a cell phone. Suatu hari saya menemukan HP. It is her atau hers. Titik. Itu miliknya, gitu kan ya? Itu miliknya. Berarti kalau miliknya adalah hers. Miliknya. Berarti kalau hers itu possessive pronoun. Ya kan? 4. She atau her. Ini di awal kalimat ya. Ya, she ya. Objek. Dia sebagai objek. Kok objek apa subjek? He atau his ini. He name is Roma. Atau his name is Roma. Nah, ini diikuti kata benda ya. Predikatnya adalah is. Is predikat. Berarti ini bukan subjek. Ya, bukan he tapi his karena ada name, his name.
Ya, jadi subjeknya adalah his name. Nah, bukan he name ya. Kepemilikan, miliknya. Ya, jadi he name di sini ya yang tepat his name ya. His name itu kan namanya, nama miliknya. Ya, nama miliknya ini berarti maksudnya apa kalau his name? Berarti possessive adjective ya. Possessive adjective. Selanjutnya adalah his, her. Ya, he atau his ya. He atau his is a college student. Nah, kalau di sini posisinya sebagai subjek ya. Jadi he, dia sebagai subjek. Ya, jadi subjective pronoun. They atau their parents are farmers. Orang tua mereka adalah petani. Ya, jadi bukan they tapi their. Orang tua mereka, orang tuanya mereka. Ya, ini their itu milik mereka. Berarti ini maksudnya their parents itu possessive adjective ya. Dia ditampil ya. They atau their plant jasmine. Ini posisinya sebagai plant itu menanam, titik-titik menanam melati. Berarti subjek. They, mereka, berarti subjek. They sell it atau its to market every day. Mereka menjualnya. Menjualnya. Ya berarti it. Kalau its itu miliknya. Ini objek. Nomor 10-nya. White farm on North Kaliprau is their atau theirs. Sawah yang luas di utara Kaliprau adalah milik mereka. Berarti kalau milik mereka itu ya theirs. Ya, kalau theirs itu maksudnya adalah possessive pronoun. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi ini memperkenalkan Rita ya. Saya Ubed itu memperkenalkan Rita. Rita is my friend. She is from Kaliprau. I met her in MPLS. Someday I found a cell phone. It is hers. She has a brother. His name is Roma. He is college student. Their parents are farmers. They plant jasmine. They sell it to market every day. White farm on North Kaliprau is theirs. Nah, ini biasa kita gunakan di percakapan sehari-hari ya, terutama pokok bahasan kita adalah memperkenalkan orang lain atau memperkenalkan diri. Nah, sekarang tugasmu ini ya. Di sini ada ini Zoe, ya, ini Nana, ini James. Jadi Nana adalah karyawan baru. Dia diperkenalkan oleh Zoe kepada James, rekan kerja yang baru. Nah, tugasmu adalah memilih di antara dua. Ya, kalau memilih di antara dua itu nggak usah istikharah kalau di sini ya. Jadi kamu cukup melihat dia posisinya sebagai objek, subjek, possessive adjective atau possessive pronoun. Lihat di tabel. Artinya itu kan ya. Kemudian kamu pilih di sini I would like to introduce you atau to introduce your to you atau to your new partner. Nah, itu tinggal dipilih. Nana, this is James. James, this is Nana. Hello James, I am Nana atau she am Nana, a new employee. Blah 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 blah. I have read curriculum vitae of yours. You have a good portfolio. Do you know Zoe? I met her atau I met she. Ya, dan seterusnya. Kalian pilih satu. Percakapannya ditulis tidak? Percakapannya ditulis ya, yang lengkap. Ya, lengkap berarti dari ini show sampai bawah. Ya, show ini kamu tulis, tapi ini sudah kamu pilih. Boleh tulis kayak gini terus digaris bawahi juga bisa ya. Atau langsung aja dipilih yang benar menurutmu. I would like to introduce your misalnya. Ya, kamu langsung aja di bukumu ditulis I would like to introduce your. Langsung tulis terus garis bawah di situ. Oke, sampai sini paham ya? Oke, that's all for today ya. Terima kasih banyak for your attention today. Hari ini kita belajar introducing other. Ya, introducing other itu memperkenalkan orang lain. Memperkenalkan orang lain dengan cara apa? Dengan cara seperti ini contoh simpelnya. Ubed, this is Eddie. Eddie, this is Ubed. Itu sangat simpel. Ubed ini adalah Eddie. Eddie ini Ubed. Itu simpel sekali. Atau dengan cara yang lebih formal ya. Misalnya dengan I would like to introduce you to Ubed. Saya ingin memperkenalkanmu pada Ubed. Allow me to introduce Ubed. He is a new student misalnya. Allow me, izinkan saya memperkenalkan Ubed. Dia adalah siswa baru. Atau dengan excuse me, her name is Barbara. Permisi, dia adalah Barbara. Hello, his name is Andy. Halo, namanya adalah Andy.
Ya, itu cara-cara memperkenalkan orang lain. Oke, harapannya setelah kamu belajar memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain, ya kamu bisa bergaul dengan luas di masyarakat itu. For example, you have your next job on foreign country, ya, kamu dapat pekerjaan di luar negeri, kamu akan sudah bisa memperkenalkan diri atau orang lain. Oke, that's all for today. Thank you very much. Bye bye.